Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan materi pelajaran biologi, khususnya pada sub pokok bahasan jaringan permanen tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami karakteristik dan pengelompokan jaringan permanen serta fungsinya. Jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi atau proses pendewasaan sel dengan pembelahan yang membutuhkan energi dalam setiap tahapnya. Pengelompokan jaringan permanen yang pertama, jaringan epidermis, 2. Jaringan parenkim, 3. Jaringan penyokong, 4. Jaringan pengangkut. Macam-macam jaringan permanen. Berikut adalah gambar jaringan parenkim. Kemudian jaringan penyokong, ada jaringan kolenkim dan juga sklerenkim. Keduanya adalah sama-sama jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan. Kemudian jaringan pengangkut, ini berupa pembuluh-pembuluh angkut, tersusun atas xilem dan juga fluid. Kita mulai dari jaringan epidermis. Ciri-ciri epidermis merupakan lapisan terluar dari daun, bagian bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Letak epidermis di seluruh organ tumbuhan yang tidak mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi dan bentuk, sel epidermis tidaklah sama. Ada rambut, sel penjaga stomata, dan sel spesifik lainnya. Ukuran dan susunannya seragam, tersusun rapat, membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Senyawa epidermis. Pada epidermis dapat ditemukan kutin, lilin, garam, lignin, getah. Kutin merupakan suatu senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding sel epidermis. Tumbuhan yang hidup di daerah kering biasanya mempunyai kutikula lebih tebal. Lapisan kutikula dibentuk dengan menempatkan kutin di antara mikroserabut selulosa, lapisan dinding paling luar, tempat terdapatnya pektin dan hemiselulosa. Berikut adalah modifikasi epidermis. Stomata, trichomata, duri, filamen, sel persik. Fungsi epidermis, pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan dari luar. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup. Letak inti sel mendekati dasar sel. Mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Memiliki banyak vakuola. Ukuran selnya besar. Terdapat banyak rongga antar sel. Pada protoplasma terdapat plastida, baik itu leukoplas, kloroplas, ataupun kromoplas. Fungsi jaringan parenkim, penghasil serta penyimpan cadangan makanan. Contoh pada mesofil daun. Parenkim pada batang dan akar berfungsi untuk menyimpan pati sebagai cadangan makanan. Contohnya pada tanaman ubi jalar. Letak inti sel mendekati dasar sel. Kita lanjutkan dengan jaringan penyokong. Tersusun atas kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Struktur sel kolenkim sebagai sel yang panjang dengan dinding sel tebal primer. Sudut dinding sel dan selulosanya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan.
Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda. Jaringan penyokong sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut atau serat-serat sklerenkim dan skleroid atau sel-sel batu. Sklerenkim tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Dinding selnya tebal karena berlangsung penebalan sekunder sebelumnya yang terdiri atas zat lignin. Bersifat kenyal. Sel-selnya lebih kaku daripada kolenkim. Sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan penyangkut tersusun atas xilem dan floem. Xilem tersusun oleh sel trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kemudian berikutnya adalah jaringan floem. Tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Ikatan pembuluh. Xilem dan floem membentuk suatu ikatan pembuluh pengangkut, yaitu ikatan pembuluh kolateral. Xilem dan floem letaknya bersebelahan dalam suatu jari-jari. Berdasarkan keberadaan kambium, ikatan pembuluh kolateral terbagi atas. Kolateral terbuka. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Kolateral tertutup. Di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara xilem dengan floem. Berdasarkan fungsinya, xilem mengedarkan air dan unsur hara atau getah xilem, sementara floem mengedarkan hasil fotosintat atau hasil fotosintesis atau getah floem. Kemudian komponen konduksi. Pada xilem terdiri atas unsur trakeal atau trakea dan trakeid. Pada floem tersusun atas unsur tapis atau sel tapis, pembuluh tapis. Komponen yang hidup saat dewasa pada xilem hanya parenkim xilem, sementara pada floem unsur tapis, sel albumin, sel pengiring, dan parenkim floem. Komponen yang mati saat dewasa pada xilem unsur trakeal dan serat xilem, sementara pada floem adalah hanya serat floem. Demikian pembahasan mengenai jaringan permanen pada tumbuhan. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.